Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis 1, 7, dan 9. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alma Mutia dengan NIM 101561211105 dari Prodi Pendidikan Agama Islam TP3. Sebelum saya masuk ke pembahasan, baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari hadis Arba'in. Hadis Arba'in Nawawi atau Al-Arba'in An-Nawawiyah merupakan kitab yang memuat 42 hadis pilihan yang disusun oleh Imam Nawawi. Arba'in berarti 40, namun sebenarnya terdapat 42 hadis yang termuat dalam kitab ini. Kitab ini bersama dengan kitab Riyadhus Shalihin dianggap sebagai karya Imam Nawawi yang paling terkenal dan diterima umat muslim di seluruh dunia. Baik, kita masuk ke pembahasan hadis yang pertama, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Bunyinya, An Amirul Mu'minina Abil Habsi Ummadadni Hatta radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama u'malu binniyati tawau innama likullil amri wa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu fid dunya yusibuha au amra'atin yankihu fahirajatuhu ila ma hajarau ilaih. Terjemahan hadis pertama dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Riwayat dua Imam hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bil Al-Muhira bil Basri Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim bil Hajjabah Muslim Al-Quraisi An-Nasabiru di dalam dua kitab sahih yang merupakan kitabian yang paling sahih yang pernah dikarang. Baik, ada beberapa kandungan dari hadis pertama, yaitu pertama, niat adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Setiap amal yang dilakukan oleh seorang muslim harus dilandasi niat yang benar dan keikhlasan agar amal tersebut diterima. Seorang hamba melakukan sesuatu perbuatan dengan tiga hal, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Niat adalah salah satu dari tiga hal tersebut. Karena itu tidak berlebih jika Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Selain itu, Imam Syafi'i juga mengatakan kalau makna hadis tentang niat ini mencakup 70 bab fikih. Bahkan banyak ulama yang mengatakan bahwa hadis ini merupakan sepertiga bagian dari Islam. Karena itulah, setiap orang yang menuntut ilmu wajib meluruskan kembali niat yang dimiliki. Yang kedua, perbedaan status hukum atau amal seseorang. Saat seorang hamba melakukan puasa di hari Senin, ada beberapa kemungkinan puasa yang dilakukannya bisa puasa Senin, Kamis, puasa Syawal, puasa Daud, dan lain sebagainya. Sekilas, tidak ada perbedaan antara puasa-puasa tersebut. Hanya orang yang melakukan puasa mengetahui puasa yang diniatkan pada hari itu. Selain itu, dengan niat pula, suatu perbuatan bisa bernilai pahala. Misal saja seperti makan, tidur, minum, dan lain sebagainya. Saat seorang hamba meniatkan semua perbuatan tersebut sebagai untuk ibadah, maka perbuatan tersebut akan bernilai ibadah. Selanjutnya ke pembahasan hadis ke-7. Agama itu nasihat. Bunyi hadis. An Abi Ruqayyah Ta'mim ibni Ausid dari anna nabiyya qala ad-dainu nasihatu salasan qulna liman ya Rasulullah
Qala Allahu wa lakatabihi wa li rasulihi wa lil immati muslimana wa amatihim. Terjemahan hadis dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari bersabda, agama itu nasihat. Bahwa Nabi 3 kali. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslim, serta kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Adapun penjelasan hadis ketujuh yaitu nasihat dalam hadis ini memiliki arti yang lebih luas. Al-Katabi rahimallahu ta'ala menjelaskan bahwa nasihat dalam hadis ini artinya adalah menginginkan kebaikan untuk objek nasihat kita. Sementara Ibnu Solar radhiyallahu ta'ala menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan nasihat adalah melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan objek nasihat kita. Sedangkan dalam bahasa Arab, nasihat itu artinya adalah membersihkan, menyucikan, atau memurnikan. Adapun kandungan hadis agama, selanjutnya kandungan hadis ketujuh yaitu pertama, agama dirangkum dalam nasihat berdasarkan sabda beliau, ad-dainu nasihat. Agama itu nasihat. Kedua, model nasihat itu ada 5, bagi Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslim, dan kaum muslimin pada umumnya. Dan ketiga, dianjurkan menasihati pada 5 medan ini, karena jika kelimanya ini adalah agama, maka tidak diragukan lagi berarti manusia telah memelihara agamanya dan berpegang teguh dengannya. Karena Nabi Muhammad SAW meletakkan nasihat di 5 medan ini. Yang keempat atau yang terakhir, diharamkan menipu, karena jika nasihat adalah agama, maka menipu adalah lawan dari nasihat. Dengan demikian, ia menyelisihi agama, disebutkan dari Nabi. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu hadis ke-9, perintah mengerjakan apa yang disanggupi. Bunyi hadis, An Abi Hurairah, Abu di Rahman ibn Sahri, Qala sami'tu Rasulullah yaqulu ma nahaitukum anhu wajtabuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wahtilahuhum ala anbiya'ihim. Terjemahan hadis ke-9. Ia berkata, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Syar bersabda, apa yang aku mendengar Rasulullah larang terhadap kalian, maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, adapun penjelasan hadis ke-9 yaitu hadis ini merupakan penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma attabukum rasulu fahdu wa ma nahkum anhu fa'tahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Surah Al-Hasyr ayat 59. Selanjutnya, kandungan hadis ke-9 yang pertama, wajib menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah dan terlebih lagi yang dilarang oleh Allah. Ini selagi tidak adil menunjukkan bahwa larangan tersebut hanya untuk menunjukkan maksud saja. Kedua, tidak boleh melakukan sebagian larangan tetapi wajib menjauhi seluruhnya. Hal itu selama di sana tidak ada daruratnya yang membolehkan untuk melakukannya. Ketiga, wajib mengerjakan apa yang diperintahkan. Hal itu selagi tidak adil menunjukkan bahwa perintah tersebut hanya bersifat anjuran saja. Yang keempat, manusia tidak wajib mengerjakan hal yang berada di luar kemampuannya. Dan yang terakhir atau yang kelima, kemudahan agama Islam ini di mana seseorang tidak berkewajiban kecuali pada apa yang disanggupi. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya tentang hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu pada hadis ke-1, ke-7, dan ke-9. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaklumi.
karena manusia tidak luput dari kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.